bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Tali Mama Curang Kak Salutama Sehat Kak Cubata. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini pendengar Anda yang tetap setia menyimak siaran kami ucapkan terima kasih dan tentunya selamat berjumpa kembali di kesempatan hari ke-14 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari ini Rabu tanggal 4 Maret 2026 ya. Baik, seperti biasa pendengar di awal-awal tahun dan mungkin nanti dilanjutkan kembali di pertengahan tahun, pada setiap tahunnya Kejaksaan Negeri Ketapang selalu hadir membersamai Radio Kabupaten Ketapang untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang melalui gelombang radio Kabupaten Ketapang, dan nantinya juga kami akan bagikan di semua sosial media milik Radio Kabupaten Ketapang bersama penyiar Anda saya Wilia, dan tentunya bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Ketapang yang beliau ini sudah tidak asing lagi ya, karena sering menjadi narasumber di acara yang sama tentunya. Baik, pendengar, kami akan memperkenalkan para narasumber kita pada pagi hari, maksud saya siang ya, maunya pagi terus ini. Oke, sebentar. Kita akan memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Rizky Adi Pratama, Sarjana Hukum. Beliau adalah Kasubsi 1 Bidang Intelijen. Ada di ujung sana kalau nggak salah ya? Ada. Oke. Ada. Baik, berikutnya ada Bapak Firman Syah Adi Atmaja. Beliau adalah penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau calon jaksa. Kemudian narasumber yang terakhir adalah Ariel ya, bukan Ariel Noah ini ya. Ariel Ramadan Nur Alam SH. Sepertinya lahir di bulan Ramadan ini, ulang tahun ya Bapak ya. Bulan ini ulang tahun, bulan Ramadan pokoknya. Oke, beliau adalah penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau calon jaksa. Baik, Bapak-bapak, kita akan segera memulai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami persiapkan untuk Bapak-bapak jawab nih. Teman-teman semuanya jangan kemana-mana, kita akan dengarkan narasumber kita menyampaikan informasi tentang apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Ketapang, dan apa itu jaksa menyapa. Kenapa disebut jaksa menyapa? Silakan Bapak. Baik, izin menjawab terkait pertanyaan dari apa itu jaksa menyapa ya Ibu. Iya. Jaksa menyapa merupakan program penyuluhan dan penanganan hukum kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang intelijen, yaitu pada bagian penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat Ibu. Secara singkatnya seperti itu Ibu. Oke, dan kehidupan sehari-hari. Itulah dia jaksa menyapa ya. Artinya bahasa sederhananya adalah bapak-bapak jaksa ini harusnya memang rutin menyapa masyarakat, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada kita semuanya. Nah, beberapa tindak pidana yang sering terjadi saat bulan Ramadan ini mungkin apa saja nih Pak? Silakan Bapak.
Baik Ibu, saya izin menjawab terkait dengan tindak pidana yang sebenarnya sering terjadi di saat bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan saat ini. Sebelumnya saya kurang lebih sudah 9 bulan di Kejaksaan Negeri Ketapang dan saya mungkin beberapa kali melakukan menyadari bahwa beberapa tindak pidana khususnya di bulan Ramadan ini. Yang pertama itu seringkali saya melihat dan juga ada pencurian. Itu banyak sekali di sini, terutama pada pencurian sawit. Terus sawit, juga, Pak? Iya, ada juga pencurian sawit. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup dari pelakunya. Terus juga ada penyalahgunaan dari narkotika. Ini kayaknya juga populer banget ini Pak ya? Iya, betul. Mungkin ini bisa dibilang top 3-nya kali. Lalu ada penggunaan dari petasan juga banyak sekali. Kan banyak sekali remaja-remaja yang ataupun anak-anak yang menggunakan petasan. Terus juga ada penipuan. Dan yang terakhir mungkin lebih lumayan juga nih banyak di malam hari Bu. Ada balap liar dan juga knalpot brong atau knalpot yang suaranya itu bising sekali. Dan seperti ini juga sangat merepotkan bapak-bapak dari Polres Ketapang ini. Masa-masanya ya. Itu tadi ya. Nah, sebenarnya yang terakhir adalah pelanggaran lalu lintas ini adalah pelanggaran klasik yang sangat-sangat sulit dibasmi ya bapak-bapak ya. Bahkan bapak-bapak dari Satlantas Polres Ketapang ini padahal sangat-sangat sering mengedukasi mereka, baik itu melalui media massa maupun langsung terjun ke masyarakat di sekolah-sekolah dan seterusnya, tapi tetap ada saja. Dan bahkan kemarin di akhir tahun knalpot ini dikumpulkan untuk menjadi pohon Natal. Saking banyaknya, betul di perempatan Tugalale itu. Tapi kayaknya mereka malah bangga tuh jadi. Nggak bergerak ya Bu ya? Knalpot sebanyak itu bisa jadi pohon Natal yang ukurannya 2 meter ke atas, 3 meter gitu ya. Baik. Untuk yang berikutnya nih, jenis-jenis pencurian ini. Pencurian itu sebenarnya apa sih? Yang bisa disampaikan terkait dengan pencurian ini, arti atau makna daripada pencurian ini. Silakan Bapak. Baik Ibu, izin menjawab sebelumnya Bu. Untuk pencurian sendiri ya Bu, secara singkatnya adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti itu Ibu untuk lebih singkatnya. Pada bulan Ramadan seperti sekarang ini pencurian itu semakin marak terjadi Bu, karena meningkatnya kebutuhan masyarakat dan biasanya harga bahan-bahan pokok menjelang Lebaran atau pada bulan Ramadan seperti ini pada melambung semuanya Bu. Apalagi istri-istri kan biasanya mau masak ini mau masak itu, Pak, jadi suami-suami banyak lah yang berusaha untuk memenuhi itu seperti itu Ibu. Gelap mata dan sebagainya. Pencurian sendiri Bu, pencurian itu diatur dalam pasal 476 KUHP ya Bu, KUHP yang baru tentunya. Di mana itu di KUHP tersebut diterangkan setiap orang yang mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak yaitu denda kategori 5. Baik. Jadi untuk kategori denda sebenarnya itu sudah diatur di pasal 79 ayat 1 KUHP yang baru. Untuk kategori 5 ini dendanya itu sebesar 500 juta rupiah. Jadi sebanyak itu sekarang. Itu untuk pencurian yang diatur di pasal 476. Sedangkan untuk pencurian ada lagi Bu, klasifikasinya. Di pasal 477 itu ada beberapa klasifikasinya. Ada pencurian terkait dengan benda suci keagamaan, terus juga benda purbakala, ataupun ada juga ternak ataupun sumber nafkah. Terus juga pencurian yang dilakukan pada saat kebakaran, bencana alam, ataupun kecelakaan-kecelakaan lainnya. Terus juga ada pencurian yang dilakukan pada malam hari di suatu rumah. Ada pencurian yang dilakukan dengan cara merusak ataupun membongkar. Dan yang terakhir juga pencurian yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu Ibu. Yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, untuk pidana penjaranya itu bisa dikenakan selama 7 tahun. Dan untuk kategori dendanya itu masih sama Ibu, kategori 5 sebesar 500 juta rupiah. Banyak sekali dendanya. Betul. Andaikan yang dicuri sapi, mungkin sapinya harga
ya anggaplah 100 juta. Ya, Ngasih kurang 400 juta. Lebih baik jangan mencuri kami. Jangan sekali-kali Bu. Oke, dendanya luar biasa berat loh ya. Iya, betul Oke. sekali, Bu. Kalau 500 juta itu dikonversi ke kurungan gimana? Berapa tahun itu, Pak? Terkait denda itu tadi Bu, Aha. biasanya ini tuh Mm-mm. dengan apa namanya, Iya. dengan hakim waktu persidangan nanti Mm-mm. untuk denda ini Iya. apa namanya, sifatnya alternatif. Oke. Jadi di penjara atau denda. Oke. Nah, Oke. rata-rata di Ketapang ini dikenakannya pidana penjara. Oke. Ya, Karena jadi, tidak mungkin juga mereka harus bayar 500 juta. betul. Karena itu denda sebanyak itu kan untuk meminimalisir orang-orang bertindak nekat Bu ya. Oke. Jadi setiap orang yang mau bertindak nekat Mikir-mikir bisa dulu. ya Oke. berpikir Ini loh dulu. ancamannya. Betul. Ya, penjara ancamannya. sekian tahun atau denda. dendanya ya. Ratusan juta rupiah. Ratusan juta rupiah. Baik, paham ya pendengar. Itu tadi terkait dengan langkah-langkah hukum yang akan diambil kepada seorang pelaku pencurian. Nah, yang berikutnya itu ini lebih populer lagi daripada pencurian ini, yaitu narkoba. Ya, apa itu narkoba? Kita akan dengarkan bersama. Silakan Pak. Baik Ibu, izin menjelaskan ya, Bu, Silakan. apa itu narkoba. Narkoba itu terdiri dari 3 singkatannya Bu, yaitu narko dan ba ya Bu. Narkoba nar sendiri itu memiliki kepanjangan makna dari narkotika, Oke. yang ko itu memiliki kepanjangan makna dari psikotropika, dan yang ba itu merupakan kepanjangan dari bahan adiktif Ibu. Oke. Untuk narkotika sendiri adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang akan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, Iya. hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang terkait seperti itu Bu. Undang-undang yang mengatur narkotika sendiri yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ibu. Dan selanjutnya psikotropika, Pak. Oke, baik Ibu, untuk psikotropika sendiri itu merupakan zat atau obat baik, maksudnya zat atau obat baik alami maupun sintetis, Iya. namun bukan narkotika yang berkhasiat aktif terhadap kejiwaan atau psikoaktif melalui pengaruhnya pada susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan juga perilaku. Si pemakainya. Iya, betul sekali. Untuk jenis psikotropika ini yang sering disalahgunakan itu seperti amfetamin, obat penenang seperti mogadon, Iya. rohypnol, dumolit, lexotan, pil koplo, BK termasuk LSD dan juga mushroom. Padahal obat-obat ini peruntukannya sudah jelas, tapi mereka memanfaatkannya karena mungkin untuk membeli narkotika yang sebenarnya tidak punya uang, begitu Pak ya? Karena mungkin jenis-jenis tertentu dari narkotika ini ada yang sangat mahal atau tidak Iya, terjangkau, begitu. Oke, Pak, selanjutnya bahan adiktif. Yang selanjutnya itu ada bahan adiktif. Itu bahan atau zat bukan narkotika dan psikotropika seperti alkohol atau etanol, atau metanol, tembakau, gas yang dihirup atau inhalansia maupun zat pelarut atau solvent. Oke. Seringkali pemakaian rokok dan alkohol, terutama pada kelompok remaja nih Bu, harus diwaspadai karena sebenarnya pemakaian kedua zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba lain yang lebih berbahaya. Oke. Lama-lama mereka menjadi lebih tinggi, Lebih meningkat lagi ya. Iya. Dari adiktif bisa ke psikotropika, terus lanjut ke yang narkotika Oke. yang lebih bahaya lagi. Baik. Ini Pak, kita harus tahu nih tanda-tanda pencandu narkoba supaya kita bisa lebih waspada, atau setidaknya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mempunyai tanda-tanda sebagai pencandu narkoba ini, kita segera laporkan kemana begitu. Silakan Pak. Baik Ibu, ini untuk tanda-tandanya ya tanda-tanda umum saja ya Bu. Jadi untuk lebih pastinya tuh memang harus tes urin Ibu untuk memakai ini. Yaitu perubahan perangai sehari-hari yang biasanya periang bisa menjadi pemurung atau bahkan sebaliknya. Lalu sering nguap, mengantuk, malas dan dekil. Dekil di sini bukan maksud
tidak pernah mandi atau seperti apa Bu, karena biasanya orang-orang yang memakai narkotika seperti malas-malesan atau dan lain sebagainya. Pengennya tidur terus. Ya Ibu, Oke. dan menjadi tidak disiplin, suka membangkang. Ya. Lalu prestasi kerja atau prestasi di sekolah tuh mulai menurun Ibu. Terus suka menyendiri. Terus apabila sudah menjadi pecandu ya Bu, biasanya menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan narkotika tersebut, bisa dengan mencuri, bahkan merampok atau melakukan tindakan-tindakan pidana yang lain. Iya. Terus biasanya menjadi seorang yang pelupa atau suka meracau atau bicara sembarangan. Iya. Lalu bola matanya memerah. Untuk menutupi hal tersebut, biasanya pemakai ini sering memakai kacamata hitam Ibu untuk keluar-keluarnya. Seperti itu Ibu kurang lebih. Oke, itulah dia beberapa tanda-tanda pecandu narkoba. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pendengar radio Kabupaten Kupang, apabila mengetahui, melihat tanda-tanda tersebut ada di teman-teman Anda, mungkin tetangga Anda dan seterusnya, segera laporkan kepada orang tuanya kalau mereka masih di bawah umur, kemudian kepada pihak yang berwenang ketika mereka mungkin sudah dewasa, ya. Nah, pendengar tak luput daripada ancaman juga. Hal ini adalah beberapa ancaman yang akan disangsikan kepada para pengguna narkoba ini. Ancaman hukumannya apa saja ini, Pak? Oke, baik Ibu, izin untuk perkara yang di Ketapang sendiri ya Ibu, biasanya itu tidak lebih dari kedua pasal ini Ibu, di pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan juga di pasal 609 ayat 1 huruf A KUHP 2023 ini, KUHP yang baru, yang mana di pasal 114-nya ini ayat 1-nya berbunyi setiap orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Sedangkan untuk di pasal 609 ayat 1 di huruf A KUHP yang baru itu berbunyi setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 4 dan paling banyak kategori 6. Untuk kategori 4 ini sendiri itu sebesar 200 juta dan kategori 6 ini 2 miliar rupiah. Iya. Sungguh pun sanksi-sanksi atau ancaman yang diberikan atau diancamkan kepada pelaku, namun tetap saja banyak ya Pak ya teman-teman. Oke. Nah, kita mungkin punya cara nih Pak, bagaimana cara mencegah agar generasi muda kita ini khususnya tidak menjadi orang yang tersangkut dengan narkoba ini Pak, silakan. Baik Ibu, izin jawab ya Bu. Untuk terkait dengan cara-caranya ini kita hanya memberikan sedikit, mungkin masih ada cara-cara yang lebih efektif. Lebih banyak lagi ya Pak ya, cuma ini yang pada umumnya, silakan Pak. Untuk cara yang pertama itu bisa dengan ingat selalu dengan kedua orang tua Bu, karena kita sebagai anak tuh pasti pengen lah membanggakan kedua orang tua kita. Kalau sampai kita tersangkut dengan kasus narkoba, pastilah akan membuat kedua orang tua kita menjadi sedih dan kepikiran. Lalu kita mulai mengenal diri sendiri dan percaya diri Bu. Maksudnya nggak usah pakai narkoba pun kita tetap keren, kita tetap bisa berprestasi. Siap Ibu, seperti itulah. Lalu harus pandai-pandai lah menolak tawaran narkoba atau bergaul dengan teman-teman yang sudah menjadi konsumen lah dari narkoba ini sendiri Bu. Lalu memulai hidup yang lebih sehat serta rajin beribadah ya Bu, karena tidak ada satu agama pun yang saya tahu itu memperbolehkan umatnya untuk mengonsumsi narkoba seperti itu Ibu. Lalu memiliki motivasi atau tujuan hidup yang jelas Bu, karena motivasi itu bisa menentukan arah hidup kita juga Bu ke depannya mau seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu Bu cara-caranya untuk mencegah
agar kita tidak terjerumus atau terjerat dalam narkoba itu. Seperti itu. Baik, luar biasa. Nih Bapak Ibu teman-teman semuanya dan pemirsa kami di sosial media, dua calon jaksa ini luar biasa, masih muda-muda banget nih. Coba jadi contoh nih ya, seperti beliau berdua ini masih sangat muda dan sebentar lagi akan menjadi jaksa, dan saat ini calon jaksa. Betapa bangganya kedua orang tua beliau, kemudian betapa bangganya keluarga besar, bahkan diri beliau sendiri, dan tentunya teman-teman, bahkan mungkin calon-calon istri beliau masing-masing. Oke. Stop bermain petasan ini. Nah, permainan yang paling banyak digemari maaf, dari dahulu kala, dari saya kecil ya, bahkan mungkin dari saya belum lahir sampai saya sudah setua ini, permainannya adalah petasan kalau di bulan suci Ramadan, ya kan Pak ya? Iya, betul sekali. Dan bahkan bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi di malam tahun baru Imlek, di malam Cap Gome, di malam pergantian tahun, seperti itu. Permainan yang satu ini sungguh pun sudah tahu bahayanya seperti apa, bahkan banyak menelan korban, tapi tetap disenangin. Kenapa ya Pak ya? Oke. Sebagai anak, pernah jadi anak-anak, pernah nggak main petasan ini, Bapak berdua ini khususnya nih, yang calon jaksa ini, pernah nggak? Jangan nggak ngaku ya. Pernah Pasti dong. pernah Banget ya. pernah waktu kecil. Ya, pastinya. Cuma Nah, nggak sendirian. Oh iya, kami mana juga pastinya. didampingi juga sama orang tua. Oh, itu yang lebih Pastikan bagus ya, tuh, untuk iya. pengawasan dari termasuk orang kembang tuanya. api itu. Iya, Bu. Kembang api kan kalau memang dimainkan diawasi orang tua, kemudian mainnya nggak yang brutal gimana, pasti aman ya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke, nah boleh dijelaskan nih Pak, apakah petasan itu? Apakah karena bunyinya tas-tas-tas atau gimana? Oke, lanjut, silakan. Oke, baik Ibu, izin menjelaskan terkait dengan petasan ataupun mercon. Itu biasanya bahan peledak berdaya ledak rendah atau low explosive, berbentuk bubuk mesiu dan dibungkus kertas bersumbu yang biasanya digunakan untuk memeriahkan perayaan. Tapi perlu diketahui nih Bu, ada perbedaan antara petasan atau mercon dengan kembang api ataupun firework itu. Iya. Nah, untuk petasan mercon ini sebenarnya dirancang untuk menghasilkan suara ledakan keras di darat, sedangkan untuk kembang api atau firework itu bertujuan menampilkan visual cahaya warna-warni dan pola indah di udara. Biasanya itu untuk seperti estetika mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Petasan itu juga cenderung lebih berbahaya karena ledakan langsung, sementara untuk kembang api lebih aman jika digunakan sesuai petunjuk ya. Lagi-lagi kita harus balik ke petunjuknya Ibu ya, dalam penggunaan baik itu bahan peledak ataupun kembang api, dan juga tidak lupa adanya pengawasan dari orang dewasa ataupun dari orang tua. Iya, betul. Nah, pada bulan Ramadan sekarang ini banyak sekali nih remaja yang mengisi waktunya dengan bermain petasan ataupun mercon, padahal hal tersebut sebenarnya berakibat fatal untuk dirinya sendiri ataupun juga untuk orang lain yang ada di sekitar tempat dia bermain petasan itu. Ibu. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman semuanya, kita juga tidak pernah paham kenapa permainan petasan ini menjadi tradisi yang sangat sulit untuk ditinggalkan. Iya, betul. Terutama di perayaan-perayaan keagamaan ya. Jadi setidaknya kita meminimalisir lah hal-hal yang membahayakan terkait dengan permainan ini. Nih bahayanya nih apa aja nih Pak? Bahaya petasan nih. Sebenarnya kan orang udah tahu ini petasan bahaya, tapi tetap aja mau main. Siap Bu. Oke. Izin menjelaskan ya Ibu terkait dengan bahaya petasan. Ini kami rangkum sedikit saja Bu. Iya. Mungkin bahaya-bahaya yang umum. Yaitu bahaya yang pertama, petasan itu dapat membahayakan keselamatan bagi orang yang memainkannya. Iya. Yaitu bisa terkena resiko ledakan Bu. Tidak sedikit ya Bu, berita-berita tangan sampai putus, Iya. rumah sampai hancur, Bahkan meninggal dunia juga. Ya Bu, karena resiko bermain petasan seperti itu ya Bu. Oke. Terus petasan ini juga dapat mengakibatkan kebakaran karena ada daya ledak dan ada percikan apinya ya Bu di situ dari petasan tersebut. Terus petasan ini juga bisa mengganggu ketertiban di masyarakat karena suara ledakannya yang sangat keras, seperti lansia seperti biasa kaget atau bayi anak-anak juga. kecil ya bayi. sangat mengganggu ya Bu di lingkungan masyarakat. Iya. Dan mereka memang memainkannya
lebih banyak pada malam hari ini. Iya, betul Mhm. sekali. Oke. Lanjut, petasan juga memiliki resiko hukum. Ini gimana nih? Kalau untuk resiko hukum tuh ya seperti tadi ya mungkin kita bermain terus meledak mengenai orang bahkan menyebabkan luka atau meninggal seperti itu kan kita bisa terkena Pasal-pasal ya, Bu, tertentu. pasal-pasal tertentu Bu, karena Oke. efeknya seperti itu. Ya. Nah, baiklah. Jadi teman-teman semuanya pendengar Radio Kabupaten Ketapang, banyak sekali hal-hal yang membahayakan diri kita, keluarga kita, bahkan orang lain yang bisa saja terjadi dan kita lakukan baik itu dengan sadar maupun tanpa sadar ya. Sudah disampaikan tadi beberapa hal. Nah, yang berikutnya adalah penipuan nih pendengar. Marak sekali penipuan-penipuan yang terjadi baik itu secara online maupun offline ya, dan seterusnya. Gimana Pak terkait dengan penipuan ini nih Pak? Ya, penipuan sendiri itu merupakan perbuatan melawan hukum ya pastinya, dengan memakai nama atau keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan tujuan tentunya untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dengan menggerakkan korban untuk menyerahkan barang, uang ataupun piutang yang menyebabkan kerugian material. Nah, untuk era seperti sekarang ini sebenarnya penipuan tersendiri itu memiliki beberapa variasi nih Bu. Nggak hanya konvensional, tetapi juga ada penipuan yang dilakukan secara online ataupun digital. Nah, hal tersebut makanya betul sekali menggunakan jaringan internet. Makanya masyarakat sekarang harus lebih meningkatkan waspada nih Bu. Sebelum melakukan transaksi, mungkin menjelang Lebaran saat ini banyak sekali nih yang beli belanja online. Nah, itu harus hati-hati Bu. Kita harus teliti lebih jeli lagi terkait dengan reviewnya, apakah ini benar menjual barang yang sesuai dengan yang ditampilkan dalam gambar. Iya, betul sekali. Dengan harganya yang mungkin agak gimana, mungkin tergoda dengan harga murah tapi tampilannya bagus, akhirnya itu perlu dipertanyakan. Emang ada barang sebagus ini harganya semurah itu gitu ya? Betul sekali. Oke deh. Biasanya kan ada rupa ada harga gitu. Nah, ya betul. Ada kualitas, ada barang. Baik. Nah, pendengar, beberapa jenis-jenis penipuan online ini juga akan disampaikan oleh bapak-bapak kita. Silakan Pak. Baik Bu, terkait dengan penipuan online sendiri ya Bu, yaitu tindakan yang dilakukan melalui internet untuk menipu seseorang agar memberikan uang, data pribadi, atau informasi penting dengan cara yang tidak jujur Bu. Di sini ada beberapa jenis penipuan online ya Bu, yaitu melalui phishing atau melalui email atau website palsu yang menyerupai bank atau perusahaan Bu. Hanya adalah penipuan dengan mengirimkan kode OTP palsu atau meminta ya Bu dengan meminta kode OTP dengan meminta kode OTP untuk mengambil alih akun dari si korban. Misalnya adalah investasi bodong, yaitu investasi yang menjanjikan keuntungan besar dengan tanpa resiko kecil atau bahkan tanpa risiko. Biasanya investasi seperti ini sering sekali ya Bu beredar di internet karena masyarakat kita itu pengennya cepat kaya, cuman dengan usaha yang seminimal mungkin seperti itu. Ya, seperti itu Bu, makanya itu. Intinya jangan mudah tergiur dengan investasi apapun. Kalau kita mau menggunakan instrumen investasi tersebut, kita harus paham instrumen investasi tersebut Bu. Jadi ya, jangan hanya asal menaruhkan uang atau mempercayakan uang kita kepada penipu. Kepada yang melalui dia platform. Yang selanjutnya adalah toko online palsu Bu. Yaitu biasanya kita beli, nanti yang dikirim barangnya palsu atau barangnya yang lain, atau bahkan barangnya tidak dikirim sama sekali Bu. Kemudian kita diblokir. Ya, seperti itu Bu. Untuk toko online palsu sendiri ini saya sendiri malah yang pernah mengalami Bu. Waktu itu saya membeli barang, walaupun tidak mahal ya Bu, cuman yang datang hanya bubble wrapnya saja Bu ya. Cukup mengecewakan lah seperti itu. Ternyata calon jaksa juga tergiur dengan barang online dan akhirnya yang dikirim tidak sesuai dengan yang dibeli. Itu yang terakhir yaitu penipuan melalui hadiah atau giveaway ya Bu. Biasanya itu diinformasikan kepada korban bahwa sudah memenangkan suatu hadiah.
namun ada pembayaran biaya administrasi untuk menebus hadiah tersebut Iya. atau ada biaya pajak yang dibebankan dari hadiah tersebut, Bu. Oke, biasanya itu diberitahukan lewat telepon itu. Siap, Kan Ibu. banyak sekali kasus. Kemudian para penelpon ini suaranya sama, logatnya sama. Ya, ya Dari apalagi, daerah tertentu. iya, Bu. Apalagi di era sekarang AI ya, Bu, suara bisa AI. bisa diubah, Betul sekali. disimulkan semirip mungkin ya, Bu. Lebih canggih Iya, lagi siap, cara Bu. nipunya ya. Makanya kita Jadi harus benar-benar waspada. mhm. Ya. Bahkan katanya maaf dari pintu dari dalam jeruji pun mereka bisa melakukan penipuan begitu. Ada ya. Iya, Bu. Ada. Oke, baik. Nah, punya kiat-kiat untuk menghindari penipuan ini, caranya seperti apa aja sih, Pak? Oke, baik. Kalau untuk kiat-kiat menghindari penipuan, mungkin saya akan bahas secara umum saja ya, Ibu. Iya. Yang pertama, jangan pernah berikan kode OTP atau PIN kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku petugas bank. Kan Iya. biasanya ada tuh, kita dapat kiriman OTP, terus tiba-tiba ada yang nelfon. Ini OTP-nya berapa ya? Nah, itu jangan pernah dikasih, Iya. karena OTP ataupun itu hanya diberikan kepada kita sendiri dan itu sifatnya Yang pemilik rahasia. rekening. Iya, pemiliknya. Dan orang petugas bank pun tidak boleh tahu. Iya, betul sekali. Jangan sampai orang lain tahu. Yang kedua, itu ada cek ulang nomor atau akun, pastikan nomor telepon ataupun email pengirim itu resmi. Biasanya ada juga yang ngirim pesan-pesan melalui email. Nah, itu kita harus pastikan emailnya itu benar nggak email resmi ataupun Hanya email email-emailan. bodong ya, yang menipu-menipu. Terus yang ketiga itu jangan pernah tergiur akan hadiah yang besar. Waspada jika ada hadiah yang mengharuskan bayar uang muka, itu biasanya udah pasti penipuan tuh, Bu. Kalau ada bayar uang muka terlebih dahulu. Atau bayar administrasi Iya, katanya biaya seperti tambahan. itu. Oke. Selanjutnya itu kita lebih aware ataupun lebih waspada terkait dengan tautan ataupun link yang diberikan oleh orang lain. Jangan pernah mengklik tautan mencurigakan yang dikirim via SMS ataupun WhatsApp. Nah, ini biasanya banyak juga nih di grup keluarga mungkin ya, Iya, betul. yang mengirimkan link-link tertentu, misalkan kayak link bantuan sosial ataupun link-link sebagainya. Dan itu jangan pernah diklik, karena kita nggak tahu kalau misalkan diklik bisa aja data-data kita kekirim ke pihak yang mengirimkan link tersebut. Itu benar-benar bahaya, dimulai dari bisa data pribadi kita, terus bisa juga data-data dari data bank kita yang ada di handphone, itu benar-benar bisa tertransfer ke Si penipu. si penipu tersebut. Kemudian selanjutnya yang paling penting ini mengaktifkan keamanan berlapis atau two-factor atau authentication atau 2FA pada akun bank dan media sosial. Ini penting karena biar orang lain itu nggak bisa langsung masuk ke akun kita, Ibu. Iya. Jadi Tidak bisa meretas akun iya, kita. tidak bisa meretas. Jadi biasanya kan ada sekali bisa masuk, tapi karena ada two-factor authentication itu jadi ada perlindungan berlapis. Iya, Jadi apakah ada dua ini kali. milik Anda? Biasanya ada Betul pertanyaan sekali. seperti itu ke HP kita atau Iya. ponsel kita. Oke, lanjut. Selanjutnya harus cek legalitas perusahaan di situs resmi. Terus yang terakhir verifikasi informasi melalui sumber resmi. Iya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah cara-cara menghindari penipuan, baik itu penipuan berbagai barang maupun uang. Biasanya kan yang Iya. ditawarkan ini barang dan uang, penipuan seperti ini. Jadi Bapak Ibu tetaplah waspada, jangan mudah terkecoh karena zaman sekarang semakin canggih. Banyak-banyak belajar atau melihat postingan-postingan yang mengedukasi, karena semakin canggih teknologi, semakin canggih juga cara tipu menipu ini. Iya, benar sekali, Bu. Oke, semakin mudah mereka mengakses teknologi, semakin mudah mereka bisa melakukan penipuan melalui teknologi itu sendiri. Betul. Nah, terkait dengan peraturan tentang penipuan ini seperti apa, Pak? Supaya para pelaku ini tentunya akan dijerat dengan pasal-pasal tertentu. Betul Silakan. sekali, Bu. Baik, Bu, izin menjelaskan terkait dengan peraturan mengenai tindak pidana penipuan ini sendiri ya, Bu. Ini diatur dalam pasal 492 KUHP baru ya, Bu. Iya. Yaitu bunyinya, setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong,
menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama yaitu 4 tahun atau pidana denda paling banyak itu kategori 5. Seperti di awal tadi, kategori 5 sendiri itu sekitar 500 jutaan ya, Bu. rupiah. Ya. Dendanya juga nggak main-main ya, Bu. Iya. Seperti itu, Bu. Hampir bisa beli Pajero itu. Siap, Bu. Iya. Nambahin dikit lagi. Iya. Benar sekali, Bu. Oke. Nah, itu pendengar peraturan tentang penipuan ya, pasal 492 KUHP 2023. Baru banget ini. Nah, kemudian yang berikutnya atau yang kayaknya yang terakhir deh ini ya. Iya, Bu. benar Oke, sekali. ini yang terakhir justru banyak banget ini pendengar karena kejadian atau perlakuan terhadap si pelanggar aturan ini memang gimana ya, agak-agak sulit gimana gitu ya selama ini karena mereka kadang-kadang ada yang di bawah umur ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, stop balap liar atau knalpot brong. Nah, terkait dengan balap liar atau knalpot brong ini apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang ini Pak? Yang ingin dihimbau, ingin mengedukasi mereka seperti apa nih? Oke. Balap liar sendiri ya, Bu. Balap liar sendiri merupakan kenakalan yang umumnya dilakukan oleh remaja berupa kegiatan balapan kendaraan bermotor di jalan umum yang tanpa izin resmi, Bu. Tindakan ini termasuk pelanggaran hukum karena dilakukan di fasilitas umum dan tidak memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan atau SOP yang ada ya, Bu. Iya. Selain membahayakan diri sendiri, balap liar juga berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan lain serta mengganggu ketertiban masyarakat akibat kebisingan dan kerumunan penonton, Bu, ya seperti itu. Alasannya itu penggunaan knalpot brong sendiri. Penggunaan knalpot brong merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering dikaitkan dengan kenakalan remaja, terutama dalam konteks balap liar. Knalpot tidak standar biasanya menghasilkan suara yang lebih bising dari ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Selain melanggar peraturan lalu lintas, penggunaan knalpot jenis ini juga dapat membahayakan keselamatan karena sering sekali dipasang tanpa memperhatikan aspek keamanan kendaraan, Ibu. Seperti itu, Ibu. Dan teman-teman semuanya, itu tadi yang dimaksud dengan balap liar atau penggunaan knalpot brong. Selanjutnya aturan untuk terhadap pelaku balap liar kemudian pengguna knalpot brong ini seperti apa Pak? Oke Ibu, untuk aturan yang mengatur yang pertama terkait dengan balap liar itu ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Undang-Undang LLAJ. Itu berdasarkan pasal 115 huruf B, pengemudi dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor di jalan. Kemudian pasal 297, pelaku balap liar dapat dipidana pidana kurungannya maksimal 1 tahun atau denda maksimal 3 juta rupiah, Ibu. Sedangkan untuk knalpot brong sendiri, itu knalpot yang tidak sesuai standar, di pasal 285 ayat 1, pengendara motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, termasuk knalpot bising atau tidak standar, dapat dipidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal 250.000. Standar kebisingan yang diatur dalam peraturan lainnya, yaitu di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 terkait dengan ambang batas atau umumnya motor ini tidak lebih kurang dari 80 cc atau sekitar 77 desibel. Terus ada juga 80 sampai 175 cc itu sekitar 80 desibel. Dan juga lebih dari 175 cc sekitar 83 desibel. Desibel adalah tingkat kebisingan yang iya, ditimbulkan oleh Suara knalpot atau suara knalpot tersebut. Ya, pendengar baik, resiko dari balap liar atau knalpot brong ini, Pak. Baik, Bu, untuk resikonya sendiri kami sebutnya yang mungkin beberapa saja ya, Bu. Ini resiko-resiko umum pada yang sering terjadi. umumnya saja. Siap, Bu. Yang pertama itu bisa menyebabkan kecelakaan yang bisa merugikan diri sendiri bahkan orang lain, Bu. Ya, karena apabila kecelakaan lalu
Yang kedua itu mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya, Bu. Cukup jelas ya, Bu, kalau balap liar atau knalpot blong itu sangat mengganggu ya, kenyamanan. Suaranya mengganggu, Iya. kemudian kita juga khawatir untuk melaju terus dan Ya, seterusnya. Oke. benar, Bu. Hmm. Lalu seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi juga, balap liar atau knalpot blong ini juga bisa menyebabkan pelakunya berhadapan dengan hukum ya, Bu, karena melanggar Pasti. peraturan tadi. Oke. Bahkan resiko yang paling fatal itu, Ibu, bisa menyebabkan kematian ya, Bu, untuk pelaku balap liar. Bahkan knalpot blong sendiri pun juga bisa, Bu, karena mungkin masyarakat sudah jengkel dan mengamuk sehingga masyarakat yang muak ini tadi dengan Iya. knalpot blong ini tadi bereaksi sedemikian rupa, Bu, sehingga Hukum rimba berlaku. ya, seperti itu. Iya, dan itu sudah banyak sekali Iya. kasusnya, kita bisa tonton di banyak sosial media yang mana ternyata mereka yang sudah tidak bisa diomongin baik-baik, Ya. maksudnya seperti itu, akhirnya ada yang bertindak melebihi batas dan ada juga korban jiwanya, Pak, ya. Betul. Oke. Nah, pendengar demikian tadi kita sudah bincang-bincang dengan bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Ketapang dalam program Jaksa Menyapa di kesempatan hari ini. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, Pak, terkait dengan Ramadan, barangkali ingin menyampaikan ucapan selamat berpuasa kepada semuanya di Kabupaten Ketapang ini, khususnya umat muslim ini. Silakan Bapak. Oke, jadi untuk di bulan puasa ini yang sudah ke-14 hari ya, Bu, Hari ya? ke-14 Hari hari ke-14 ini, ya. Kami dari Kejaksaan Negeri Ketapang ingin mengucapkan selamat berpuasa bagi para umat muslim di khususnya di Ketapang ya. Selain itu juga kami tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada seluruh warga khususnya di Kabupaten Ketapang. Yang pertama itu harus taat terhadap aturan ya, Ibu ya, karena itu yang paling penting, dan juga supaya kita terhindar dari jeratan pidana. Karena memang saat ini sudah banyak sekali beberapa kasus yang ditangani di Kejaksaan Negeri ya. Dengan adanya kasus-kasus tersebut ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin jangan sampai ada lagi, jangan sampai terulang lagi pelaku-pelaku kejahatan seperti itu, Ibu. Dan juga di bulan puasa ini ya kita sama-sama lah ya, Bu ya, untuk menjaga kesucian hati kita, terus juga menjaga perilaku kita agar berbuat sebaik-baiknya, khususnya di bulan puasa ini. Meskipun sebenarnya tidak hanya di bulan puasa ya, tapi ya, sepanjang hidup kita harus berbuat baik seterusnya ya, Bu. Oke. Iya. Baik. Ada lagi tambah? Bapak yang di ujung mungkin yang silent dari tadi. Biar abang-abang ganteng aja yang Oh iya, ngalah sama yang muda-muda ya Pak ya. Baik. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami di kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore. Jaksa Menyapa, Kejaksaan Negeri Ketapang, Ramadan berkah, taat hukum dan berintegritas. Demikian temanya. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan kami pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah coba kembali di berikutnya, Jaksa Menyapa berikutnya di bulan yang bukan bulan puasa ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat muslim, dan nanti Hajan maghrib masih lama ya, nggak bisa kita atur sendiri sesuai dengan perputaran bumi Hajan maghrib ini. Baik. Walaupun suaranya sama Bu ya. Oh iya, walaupun suaranya sama. Tadi saya udah putar azan zuhur, tapi ternyata beda. Nanti sebentar lagi azan asar dan beda lagi. Tetap kita belum bisa minum dan makan ya. Oke. Sampai jumpa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dari Kejaksaan Negeri Ketapang ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita bisa melakukan hal-hal yang baik demi kebaikan kita bersama. Sekali lagi sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.